Ya, pemirsa, hingga saat ini Kontras terus mendukung atau meminta kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus kerangkeng yang ada di Sumatera Utara. Kita akan berdialog bersama dengan anggota Kontras, namun sebelumnya kami akan hadirkan informasi mengenai Dea OnlyFans yang memenuhi pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya. Ya, dalam pemeriksaan tersebut, Dea ini dicecar sebanyak 12 pertanyaan. Kasus konten pornografi berlangganan Dea OnlyFans kembali bergulir. Didampingi kuasa hukumnya, Dea memenuhi panggilan polisi. Pemeriksaan kali ini berkenaan dengan keterangan pacar Dea. Di hadapan polisi, pacar Dea mengaku tidak mengetahui bahwa kekasihnya menjadi konten kreator pornografi. Selain penyidikan tambahan, tadi kita memberikan skema ataupun beberapa konsep terkait perannya si Dea ini nanti membantu kepolisian, yaitu justice kolaborator. Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan Dea sebagai tersangka kasus pornografi. Dea diduga telah memproduksi dan mendistribusikan konten di situs OnlyFans selama hampir 1 tahun dengan keuntungan hingga 20 juta per bulan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras baru-baru ini dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa laporan mereka ke Bareskrim Polri ditolak atas kasus kerangkeng manusia. Mereka terus mendesak agar kepolisian mengusut aktor utama di balik kasus ini karena menilai 8 tersangka yang sudah ada saat ini bukan aktor intelektualnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Kontras dari Divisi Tim Advokasi Penegak Hak Asasi Manusia, Rahmat Muhammad. Selamat pagi, Pak Rahmat. Selamat pagi, Mas Wilson. Baik, Pak Rahmat tadi sudah menyimak obrolan kami di segmen sebelumnya bersama dengan anggota kepolisian. Ini tanggapan Anda seperti apa? Apakah terlihat memang mungkin polisi masih menunda untuk memberikan keterangan yang lebih jelas? Ya, kita agak janggal ya melihat proses penyelesaian kasus ini, mengingat bahwa sudah hampir 3 bulan prosesnya berjalan di Polda Sumut. Kita ketahui bahwa seharusnya proses penyidikan itu memang berjalan sesuai dengan kurun waktunya gitu. Ada tempo yang seharusnya disesuaikan dengan limit waktu gitu ya. Menurut peraturan Per Kapolri tentang penyidikan, bahwasanya seharusnya 120 hari perkara sulit itu bisa diselesaikan. Nah ini sampai dengan waktu 3 bulan, hampir 3 bulan ini belum ada tanda-tanda perkembangan perkara menuju ke arah yang ini ya lebih spesifik terkait terutama soal tersangka utama gitu ya, aktor utama dari adanya kerangkeng itu. Baik. Lalu saat ini kan juga laporan dari Kontras ini ditolak oleh Bareskrim Polri. Alasan dari Bareskrim Polri apa? Iya, itu alasannya kemarin kita membuat laporan di Bareskrim, kita tidak membawa korban memang ke sana karena memang korban kita amankan di suatu tempat, jadi kita membuat laporan hanya tim hukum saja. Nah, kita di sana berdebat soal bukti, berdebat soal pernyataan korban dan segala macam. Pada akhirnya sebelum kita diterima gitu ya masuk ke dalam, karena di awal itu ada proses pemeriksaan alat bukti dan sebagainya, lalu kita disuruh masuk ke dalam SPKT dan di sana kita bukan dihadapkan lagi pada barang bukti yang ada karena kita sudah memberikan semua bukti-bukti terkait juga ada wawancara korban, ada bukti-bukti kajian kita dan lain sebagainya. Kita hadapkan ke pemeriksaan SPKT, ternyata itu bukan menjadi alasan utama penolakan itu. Justru alasan utama penolakan adalah karena proses penyidikan yang sedang berjalan di Polda Sumut dan lokus delikti kejadian perkara yang terjadi di Polda Sumut, sehingga Bareskrim menolak laporan kita pada waktu itu. Jadi mereka menganggap bahwa akan menyulitkan proses penyelidikan ketika laporannya justru di Bareskrim katanya.
akan ada proses penyelidikan ulang kalau itu dilakukan di Bareskrim. Saya kira itu alasan yang ini ya lucu. Saya kembalikan. Pak Rahmat, ini sebelumnya kan memang pihak kepolisian sudah menetapkan 8 tersangka begitu. Namun Kontras ini menyatakan bahwa 8 tersangka yang sudah ditangkap saat ini bukanlah aktor intelektualnya. Mungkin Anda bisa jelaskan apa saja peran dari aktor intelektual yang mungkin disebutkan oleh Kontras dalam laporan? Tentu dalam laporan itu kita sangat lengkap sejujurnya mengatakan siapa yang dimaksud dengan aktor utama, apa perannya, terus kemudian pasal-pasal apa yang kita laporkan. Dan itu sesungguhnya di laporan kami ke Bareskrim itu sangat-sangat lengkap. Misalnya terkait dengan pasal 2 TPPO ya, kita melaporkan peran aktor utama yaitu inisiator dan pemilik rumah TRP misalnya, dan pasal 8 tentang keterlibatan penyelenggara negara. Kita juga melaporkan TRP, lalu kemudian juga penyelenggara lainnya ya, seperti TNI dan Polri. Terus kemudian di pasal 9 terkait dengan adanya penggerak ya, upaya menggerakkan terjadinya TPPO. Nah, kita juga melaporkan TRP di situ. Jadi ada 3 pasal yang kita laporkan yang di dalamnya ada TRP. Lalu kemudian ada pasal di KUHP soal penganiayaan di 170 dan 351, dan itu terlapornya adalah keseluruhan dari pembina-pembina yang ada di kerangkeng di sana. Jadi laporan kita kemarin sangat spesifik dan memang tujuannya adalah untuk mengakomodir para korban yang ada ya, karena kita melihat kalau di penyelidikan di Polda Sumut penerapan pasal 2 hanya tertuju kepada 2 orang yang kita anggap itu adalah aktor lapangan, karena saya tahu siapa dua orang tersangka itu dan itu tidak mungkin dia bisa memberikan tanggung jawab restitusi. Baik. Tanggung jawab restitusi itu dia berkorelasi dengan siapa yang menjadi tanggung jawab pidananya gitu. Siapa yang dipidana maka dia akan memberikan restitusinya. Nah, dalam hal ini tentu kita tujuan utamanya adalah ex bupati itu karena dia memiliki aset untuk membayar restitusi. Dia memiliki korporasi di sana. Baik, setelah laporan ditolak ini, langkah selanjutnya dari Kontras apa, Pak Rahmat? Kita akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya ya. Kita akan meminta atensi tentu ke berbagai pihak seperti ya Mabes, tentu saja Kompolnas, Menko Polhukam, Ombudsman, LPSK, Komnas HAM dan lain sebagainya. Kita akan meminta atensi untuk penyelesaian kasus ini. Dan untuk upaya-upaya hukum lainnya kita sedang diskusikan dengan teman-teman anggota TAPHAM lainnya, apakah kita akan mengajukan ya proses hasil kajian kita ke Poldasu atau meminta saksi korban kita untuk diajukan sebagai saksi, terutama saksi spesifik soal pasal 2 TPPO. Ya, Pak Rahmat, saat ini kondisi para korban sendiri seperti apa? Apakah mereka mendapatkan pendampingan begitu dari sisi rehabilitasi mungkin? Iya, korban sudah mendapatkan perlindungan ya dari kita. Kita juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi para korban memang sudah mendapatkan rehabilitasi dan pemantauan keamanannya juga terjaga, jadi intensitas pengawasannya juga sedang dijaga. Jadi saya kira kalau ada upaya-upaya untuk menyakiti klien kami, kita akan gunakan pasal di dalam TPPO bahwa saksi itu akan dipidana ketika ada orang yang berusaha mengancam mereka. Kira gitu. Pak Rahmat, tapi dalam kondisi kejiwaan, adakah mungkin yang trauma akibat kejadian ini karena berlangsung cukup lama? Dan adakah yang memang harus membutuhkan pendampingan dari psikolog, Pak, untuk agar korban ini bisa beraktivitas kembali seperti biasa? Ya, Mas, karena memang penyiksaan terhadap mereka sangat-sangat luar biasa. Ada klien kami yang sampai kukunya terlepas karena dipukul martil, ada yang punggungnya dibakar api dan segala macam. Dan tentu saja itu akan menyebabkan trauma bagi mereka. Tapi syukurnya memang secara kejiwaan mereka cukup kuat karena teman-teman mereka di sana juga saling menguatkan satu sama lain. Jadi tidak ada gangguan yang spesifik sih terkait dengan psikologi mereka.
saya kira mereka juga sedang pada tahap pemulihan sih, gitu Mas. Baik, kalau untuk korban sendiri saat ini posisinya apakah ada di rumah mereka masing-masing atau ada safe house yang disediakan oleh Kontras, Pak, untuk menjaga korban juga agar tidak diancam oleh orang-orang yang mungkin ingin mengancam para korban? Saya tidak ingin mengatakan di mana posisi korban saat ini ya, tentu itu akan membahayakan bagi mereka, tapi kondisi mereka sekarang sedang berada dalam keadaan pengawasan dan keamanan kita. Ya, baik Pak Rahmat, terima kasih Bapak untuk pernyataannya. Selamat beraktivitas kembali Pak Rahmat, sehat selalu. Terima kasih Mbak Rizka, Mas Wilson. Ya, pemirsa, usai jeda berikut kami masih akan menghadirkan segmen Bang Ano untuk Anda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.